Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Della Nurmalida dengan NIM 220994, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Primagraha. Tujuan pembuatan dari video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Rifda Cita Zulfia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu strategi pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Pentingnya strategi pembelajaran, agar sebuah pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih efektif, maka para guru atau dosen memerlukan sebuah strategi yang cocok guna mendukung proses pembelajaran. Strategi pembelajaran juga merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman suku, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Meskipun penuh dengan keanekaragaman budaya, Indonesia tetap bersatu sesuai semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di sini keberagaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, agama, ras, serta budaya. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama ada faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan wilayah di penjuru Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Menurut penelitian Badan Statistik atau BPS yang dilakukan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keadaan geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Ini merupakan kondisi lingkungan geografis Indonesia. Lingkungan geografis semacam itu menjadi sumber daya keanekaragaman suku, budaya, ras, dan golongan Indonesia. Kondisi geografis yang demikian menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah mata pencarian penduduk. Jenis-jenis pekerjaan yang ada juga menyebabkan keberaneka-ragaman peralatan yang diciptakannya. Misalnya bentuk rumah, bentuk pakaian. Akhirnya sampai pada bentuk kesenian yang ada di masing-masing daerah berbeda-beda. Yang kedua yaitu pengaruh kebudayaan asing. Adanya kontak dan komunikasi dengan para pedagang asing yang memiliki corak budaya dan agama yang berbeda menyebabkan terjadinya proses akulturasi untuk unsur kebudayaan dan agama. Yang ketiga yaitu kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Kondisi iklim seperti perbedaan musim hujan, kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Ada komunitas masyarakat yang mengandalkan laut sebagai sumber pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Ada pula yang mengandalkan pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu keanekaragaman suku bangsa di Indonesia.
adat istiadat, kesenian, kekerabatan, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda. Namun selain perbedaan, suku-suku itu juga memiliki persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang bersasarkan kekeluargaan. Perbedaan suku bangsa dengan satu bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, tipe fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bahasa yang dipergunakan, misalnya seperti bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa lainnya. Yang ketiga ada adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Yang keempat yaitu kesenian daerah, misalnya tari jenger, tari serimpi, tari cakaleke, dan tari sudati. Yang kelima yaitu kekerabatan, misalnya patrilineal, sistem keturunan menurut garis ayah, dan matrilineal, sistem keturunan menurut garis ibu. Yang terakhir yaitu ada batasan fisik lingkungan, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. Selanjutnya yang ketiga yaitu keanekaragaman budaya bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Tiap daerah atau masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari, misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Contohnya adalah pemakaman daerah Toraja, mayat tidak dikubur dalam tanah tetapi diletakkan di dalam goa. Di daerah Bali juga mayat dibakar, yaitu bisa disebut dengan ngaben. Selanjutnya yang keempat yaitu keanekaragaman agama di Indonesia. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta agama yang berarti tradisi. Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religer yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Terdapat 6 agama besar yang banyak dianut di Indonesia. Yang pertama yaitu ada agama Islam, yang kedua ada agama Kristen atau Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Yang kelima yaitu keanekaragaman ras di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras disebabkan oleh kehadiran bangsa asing ke wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada di Indonesia seperti ras Malayang, Mongoloid yang terbesar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali. Yang kedua adalah ras Malanesoid yang tersebar di daerah Papua, NTT, dan Maluku. Yang ketiga, ras Kaukasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Yang terakhir yaitu ras Asiatic, Mongoloid seperti orang Tiongkok, Korea, dan Jepang. Ras ini tinggal dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia, namun terkadang mendiami wilayah tertentu. Materi yang terakhir yaitu keanekaragaman golongan yang ada di Indonesia. Keanekaragaman golongan atau kelompok dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang selalu ada di dalam setiap kehidupan manusia dan kedudukannya sangat penting. Mungkin kamu tidak menyadari bahwa sejak kamu lahir sampai meninggal dunia menjadi anggota kelompok dan terikat dengan kelompok. Sejak lahir kamu menjadi anggota keluarga, menjadi warga dalam suatu RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara. Meningkatnya remaja atau dewasa, kamu juga akan menjadi anggota berbagai macam dan jenis kelompok. Mulai menjadi kelompok dan teman bermain, organisasi sekolah, organisasi bidang sosial, ekonomi, politik, seni, dan seterusnya. Baik, selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.